Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Ferly Septi Irwansyah MSI selaku dosen mata kuliah kimia unsur utama, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 5C yang telah hadir di mata kuliah pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ulia Ginatul Kolbias selaku moderator presentasi pada pagi hari ini. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Khairunisa Ejaz Darves, ada Teddy Pratama Aji, dan ada Nur Fitriani Sarifah. Oke, pada hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur kimia pada golongan 2A, yang mana pada materi ini terdapat 4 subpoin yang diantaranya ada sifat fisik dan kimia unsur golongan 2A yang akan dipaparkan oleh Khairunisa. Yang kedua ada reaktivitas golongan 2A yang akan dipaparkan oleh Nur Fitriani Sarifah. Yang ketiga ada sintesis unsur-unsur golongan 2A yang akan dipaparkan oleh Teddy Pratama Aji. Dan yang terakhir ada kegunaan dari unsur-unsur golongan 2A yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke. Baik teman-teman, mari kita simak ya dan diperhatikan dengan seksama materi pada hari ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik dan sifat kimia dari unsur golongan 2. Namun, sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai sifat fisik unsur-unsur golongan kedua. Yang pertama di sini ada titik didih dan titik leleh. Nah, logam atau unsur golongan 2 ini mempunyai titik leleh dengan rentang 650 sampai 1287 derajat Celcius dan titik didih dengan rentang 1584 hingga 2970 derajat Celcius. Kemudian, keadaan fisik atau keadaan dalam suhu ruangnya rata-rata karena disebutnya logam alkali tanah, sudah pasti dalam suhu ruang dia dalam bentuk padatan. Dan biasanya merupakan logam yang lunak kecuali barium. Kemudian yang ketiga ada kepadatan atau sejenis. Jadi kepadatan unsur-unsur golongan 2 ini cenderung meningkat dari atas ke bawah dalam golongannya. Dari atas ke bawah itu berarti dari berilium hingga radium. Kemudian perbedaan sifat fisik antara unsur ini juga dipengaruhi oleh ikatan logamnya. Jadi ikatan logam ini mempengaruhi titik didih, titik leleh, dan juga kepadatan suatu unsur. Dan juga kekuatan ikatan logam ini dipengaruhi oleh jari-jari atom. Semakin besar jari-jari atomnya, maka semakin kecil atau semakin lemah kekuatan ikatan logamnya. Kemudian selanjutnya ada sifat kimia. Di sini yang pertama ada kereaktifan. Unsur-unsur golongan 2 itu umumnya cukup reaktif jika dibandingkan dengan unsur-unsur transisi. Peningkatan kereaktifan atau reaktivitas ini meningkat dari Be hingga Ra, dari atas ke bawah. Kemudian ketika bereaksi dengan air, oksigen, dan asam, maka akan menghasilkan produk-produk tertentu. Di sini secara garis besarnya, ketika unsur golongan 2 bereaksi dengan air akan menghasilkan basa hidroksida dan gas hidrogen. Ketika bereaksi dengan oksigen membentuk oksida yang bersifat basa. Kemudian ketika bereaksi dengan asam akan membentuk garam dan gas hidrogen. Kemudian untuk larutan dalam air itu sebenarnya itu tergantung kepada unsurnya. Jadi unsur-unsur dalam golongan 2 ini dapat larut dalam air, namun ketika dia dilarut ke dalam air, dia akan membentuk senyawa ionik. Dia akan membentuk ikatan ionik. Saya kira sekian, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu ada reaktivitas. Unsur-unsur dalam golongan 2 pada tabel periodik atau yang bisa disebut dengan alkali tanah ini memiliki konfigurasi elektron yang menunjukkan 2 elektron di kulit terluar atau subkulit es yang terisi penuh.
Unsur-unsur ini cenderung kehilangan 2 elektron untuk mencapai konfigurasi yang stabil, yang membuat mereka itu bersifat reaktif dan bertindak sebagai agen pereduksi kuat. Reaktivitas kimia dan sifat elektropositif unsur-unsur ini meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah dalam golongan, dengan radium itu sebagai unsur yang paling reaktif. Selanjutnya ada reaksi dengan air. Berilium ini tidak bereaksi dengan air ataupun uap air meskipun dalam suhu tinggi. Nah, kemudian ada magnesium ini bereaksi dengan uap air menghasilkan magnesium dan hidrogen. Kemudian untuk magnesium murni memiliki kemampuan bereaksi yang kecil dengan air dingin. Selanjutnya itu ada kalsium, strontium, dan barium itu dapat bereaksi dengan air dingin. Nah, persamaan reaksinya itu bisa dituliskan seperti ini. Selanjutnya, hidroksida yang dihasilkannya itu menurutnya meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan. Kemudian yang kedua itu ada reaksi dengan oksigen. Semua logam kecuali berilium membentuk oksida di udara. Selanjutnya ada logam Sr dan Ba yang dapat membentuk peroksida. Lalu ada semua oksida dalam air ini dapat bersifat basa kecuali BeO. Nah, persamaan reaksinya bisa dituliskan seperti ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada reaksi dengan halogen atau halida. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen dan cepat membentuk garam halida kecuali berilium. Ini disebabkan itu karena daya polarisasi ion Be2+ terhadap pasangan elektron halogennya. Maka BeCl2-nya itu nanti akan berikatan kovalen. Persamaan reaksinya bisa dituliskan seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada reaksi dengan asam. Terutama magnesium hingga barium ini dapat bereaksi dengan asam kuat seperti HCl menghasilkan gas hidrogen. Reaksi ini itu dapat menunjukkan bahwa unsur tersebut itu bersifat reduktor yang baik dan berpotensi untuk menghasilkan hidrogen. Persamaan reaksinya seperti ini. Lalu reaksi dengan hidrogen. Semua logam alkali tanah ini bereaksi dengan hidrogen membentuk hibrida logam. Contohnya ada kalsium, strontium, dan barium yang dapat mereduksi gas hidrogen bila dipanaskan dan membentuk hibrida. Contohnya ada persamaan reaksi seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada reaksi dengan nitrogen. Logam alkali tanah yang terbakar di udara akan menyebabkan senyawa oksida dan senyawa nitrogen. Dengan demikian, nitrogen yang ada di udara ini dapat bereaksi juga dengan alkali tanah, dan persamaan reaksinya seperti ini. Selanjutnya itu ada video mengenai reaksi logam alkali tanah dengan air. Bisa teman-teman klik nanti ya. Selanjutnya ada sintesis dari golongan 2A, yaitu logam alkali tanah yang dimana mencakup berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, serta radium. Sintesis golongan 2A, pembuatan logam alkali tanah, yaitu pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Logam alkali tanah ini dapat diekstraksi dari senyawanya. Untuk mengekstraksinya itu kita dapat menggunakan dua cara, yaitu ada metode reduksi, lalu ada juga metode elektrolisis. Yang pertama ada sintesis dari magnesium atau Mg. Magnesium diperoleh dengan proses Down. Langkahnya itu yang dengan pertama mengendapkan MgOH2 kemudian diubah menjadi MgCl2, lalu dikristalkan sebagai MgCl2 6H2O. Leburan kristal lalu dielektrolisis, lalu juga dua dengan elektrolisis leburan garamnya. Contohnya itu CaCl2 melepaskan ion Ca2+ ditambah 2Cl-.
Untuk katodanya yaitu Ca2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ca solid. Lalu untuk anodanya 2Cl2 gas ditambah 2 elektron. Lalu untuk total persamaan reaksinya itu Ca2+ liquid ditambah 2Cl- liquid menghasilkan Ca solid plus Cl2 liquid. Lalu selanjutnya ada sintesis berilium. Yang pertama itu dengan metode reduksi BeF2. Pada metode ini diperlukan berilium dalam bentuk BeF2 yang dapat diperoleh dengan cara memanaskan beril dengan Na2SiF6 di suhu 700 hingga 750 derajat Celcius. Lalu dilakukan leaching atau ekstraksi cair ke padat terhadap fluor dengan air, kemudian dilakukan presipitasi atau pengendapan dengan BaOH2 pada pH 12. Lalu selain itu, untuk mendapatkan berilium juga dapat dilakukan dengan cara elektrolisis dari lelehan BeCl2 yang telah ditambahkan NaCl. Karena BeCl2 tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambahkan NaCl. BeCl2 tidak dapat mengantarkan listrik karena BeCl2 bukan merupakan larutan elektrolit. Lalu selanjutnya ada sintesis dari kalsium atau Ca. Yang pertama dengan metode elektrolisis. Batu kapur atau CaCO3 merupakan sumber utama untuk mendapatkan kalsium atau Ca. Nah, untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi yaitu CaCO3 ditambah 2HCl, CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita dapat mengelektrolisisnya agar dapat menghasilkan kalsium itu sendiri atau Ca. Lalu untuk sintesis kalsium juga bisa diperoleh dengan metode reduksi, yaitu logam kalsium atau Ca dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Lalu selanjutnya ada sintesis barium atau Ba. Yang pertama dengan metode elektrolisis, yaitu barit BaSO4 merupakan sumber utama untuk memperoleh barium atau Ba. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadinya yaitu di katoda ada Ba2 ditambah 2 elektron, lalu di anoda itu sendiri ada 2Cl ditambah 2 elektron. Lalu juga bisa menggunakan metode reduksi, yaitu barium bisa kita peroleh dengan cara mereduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadinya yaitu 6BaO ditambah 2Al, 3Ba ditambah Ba3Al2O6. Lalu untuk sintesis strontium atau Sr, kita bisa mendapatkan strontium Sr dengan cara elektrolisis lelehan dari SrCl2. Nah, lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit yaitu SrSO4. Karena senyawa selesit merupakan sumber utama dari strontium atau Sr. Reaksi yang terjadinya yaitu di katoda ada Sr2+ ditambah 2 elektron, serta di anoda ada 2Cl2 ditambah 2 elektron. Lalu yang terakhir ada sintesis dari radium atau Ra. Nah, untuk radium itu sendiri diperoleh dengan cara mengekstraksi radium dari batuan pitchblende. Lalu mereka diekstraksi senyawa radium dari uranit dan menerbitkan penemuan tersebut di Akademi Sains Prancis 5 hari kemudian. Radium diisolasi dalam bentuk logam oleh Marie Curie dan André Louis Debir melalui elektrolisis radium klorida pada tahun 1911. Baik, selanjutnya ada materi tentang kegunaan dari unsur-unsur golongan 2A, yang mana pada golongan 2A ini terdapat 6 unsur, yaitu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, lalu ada radium dan barium. Oke, pada unsur pertama di golongan 2A yaitu ada berilium ya teman-teman. Nah, di sini berilium ini merupakan unsur yang memiliki peran penting juga gitu ya. Ya, yang diantaranya berilium ini sebagai logam ringan namun kuat gitu ya. Karena sering digunakan dalam pembuatan paduan logam untuk komponen pesawat terbang dan alat-alat elektronik. Nah, berilium juga memiliki peran penting dalam industri nuklir dan sebagai bahan pembuatan jendela sinar X. Oke. Pada unsur yang kedua yaitu ada magnesium.
Nah, magnesium di sini selain dapat memberikan cahaya terang gitu ya pada kembang api dan lampu blitz, magnesium ini juga dapat digunakan dalam industri konstruksi sebagai bahan pelapis tungku tahan panas. Nah, senyawa magnesium ini tuh sangat bermanfaat dalam produk sehari-hari seperti pasta gigi dan juga obat-obatan. Oke, pada kalsium, unsur ini sangat penting ya bagi kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, kalsium juga dapat digunakan dalam berbagai bahan industri, mulai dari pembuatan bahan bangunan, lalu obat-obatan hingga makanan. Nah, kalsium ini juga berperan gitu ya dalam pengolahan air limbah dan sebagai bahan baku pembuatan gas asetilena. Oke, selanjutnya yaitu ada unsur strontium. Nah, di sini unsur strontium juga sama ya seperti magnesium, yaitu dapat memberikan warna nyala warna merah yang khas pada kembang api. Nah, strontium juga ini digunakan dalam pembuatan kaca, khususnya untuk televisi dan komputer. Nah, strontium juga ini memiliki aplikasi dalam teknologi nuklir. Selanjutnya ada barium. Nah, barium di sini misalkan senyawa barium sulfat gitu ya. Nah, barium sulfat ini bisa digunakan dalam bidang medis untuk pemeriksaan pencernaan karena sifatnya ini dapat menyerap sinar X. Selain itu, senyawa barium juga digunakan sebagai bahan pewarna plastik dan juga sebagai bahan pembuatan kembang api. Selanjutnya yang terakhir itu ada unsur radium, yang mana radium ini meskipun memiliki sifat radioaktif, radium juga pernah digunakan dalam pengobatan kanker dan sebagai sumber energi teknologi nuklir. Namun, karena bahaya radiasinya, penggunaan radium ini sekarang sangat terbatas. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait kegunaan dari unsur-unsur golongan 2A pada kehidupan sehari-hari. Sangat banyak ya manfaatnya gitu. Baik teman-teman, jikalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau mungkin langsung ya ke kolom chat. Nah, jikalau tidak ada, mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga kita dapat lebih mengetahui gitu betapa istimewanya golongan 2A ini gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.